Profesor Sofyan Effendi ini menarik pernyataannya. Apakah ini karena ancaman Jokowi? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian capek nggak sih dengerin kasus ijazah palsu yang nggak kunjung selesai? Terakhir kemarin pihak penyerang, ya kita bilang penyerang ya, karena mereka yang mendalilkan kepalsuan ini merasa mendapatkan amunisi baru saat mereka menginterview mantan rektor UGM tahun 2002 hingga 2007, Bapak Profesor Dr. Sofyan Effendi, dan di situ ada beberapa hal yang disampaikan. Tapi untuk meng-highlight, silakan kalian cari sendiri videonya. Ini mengatakan bahwa ya Jokowi ini tidak lulus sarjana muda. Nilainya 2 tahun itu di bawah 2, jadi IPK-nya Nasakom 1, dan dia ini dituduh menulis skripsi yang merupakan ciplakan dari pidato salah seorang profesor yang ada di UGM. Lalu tidak lama dari hari itu, hari ini tanggal 17 Juli 2025, Profesor Sofyan Effendi menarik ucapannya dengan sebuah surat. Mengatakan bahwa beliau juga meminta maaf dan dia mengatakan semoga polemik ini segera selesai. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang menekan beliau? Izinkan saya untuk mengulasnya. Profesor Sofyan Effendi sempat menggigirkan media sosial lewat pernyataannya yang cukup panjang dan cukup menambah rumit polemik ini beberapa waktu lalu. Tapi menarik kembali kata-katanya itu, termasuk meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dijelekan atau dirugikan. Dan juga meminta maaf kepada rektor UGM yang sekarang, Bu siapa namanya? Orfa. Bu Orfa. Nah, menariknya di sini banyak juga netizen yang beranggapan di sosial media, terutama X pasti. Banyak juga netizen yang beranggapan Dr. Sofyan Effendi ini mendapatkan tekanan dari beberapa pihak, makanya beliau menarik semua ucapannya. Menurut Mas Denny Darko, dari belakang kalau tekanan jelas, pasti tekanannya akan sangat besar. Yang pertama, mungkin dia tidak menghitung bahwa dia memasuki sebuah area konflik yang memang ini polarisasinya itu besar sekali. Kalau kita melihat interviewnya, kita tahu bahwa ya Profesor Sofyan Effendi ini ada pihak yang tidak menyukai Pak Jokowi. Dari semua gayanya juga saat beliau mengulas, menceritakan tentang Mas Anies dan Mas Ganjar, ini terlihat kalau dia ini memang tidak simpatik dengan Presiden RI yang ke-7 ini tadi. Nah, dan tentu saja setelah beliau mengatakan hal itu, ini saya urutin ya, yang saya duga itu menekan beliau. Oke, kalian siap? Yang pertama adalah tentu saja keluarganya. Karena ya beliau sudah sepuh, kenapa beliau harus ikut berkomentar yang mana beliau pasti tidak memiliki satu tenaga dan juga waktu untuk membalas argumentasi yang ada ini tadi. Kedua, tekanan ini pasti datang dari kolega beliau juga. Karena ini menyangkut nama baik UGM. Dan beliau di sini tidak menolak atau meniadakan keterkaitan dia dengan dia mengakui bahwa dia adalah mantan rektor UGM 2002 ya, hingga 2007 ya tadi itu. Dan yang ketiga, tadi kan keluarga. Kedua ya tentu saja koleganya di UGM, baik yang masih aktif atau tidak. Ketiga tentu saja, ya saya kebayang, kemarin itu 58% itu tuh bukan rekayasa. Ini artinya setengah dari penduduk Indonesia itu sebenarnya sangat mencintai ya Pak Jokowi ini tadi, yang ditunjukkan dengan pendukungan terhadap Gibran dan juga Prabowo. Nah, apa kabar yang pendukung garis keras Pak Jokowi yang pasti akan meneror beliau dengan cara apapun? Dan ini adalah sesuatu yang nggak terhindar karena beliau sudah memilih untuk tampil di sosial media yang saya menduga beliau ini tidak menghitung konsekuensinya. Dan berikutnya, tentu saja secara pribadi di situ beliau juga kalau kita bilang itu mendiskreditkan, anggapan saya begitu, dugaan saya begitu, Profesor Orfa juga, yang mengatakan rektor UGM kalau nggak salah dia bilang nggak benar atau apa, nanti silahkan dilihat, mohon maaf kalau saya keliru. Otomatis secara pribadi kan ya beliau ini masih berkuasa saat ini dan mempertanyakan apa maksudnya. Karena yang disampaikan oleh Profesor Orfa ini sesuai dengan bukti yang ada di Bareskrim juga. Dan last but not least tentu saja ya saya yakin sekali kalau hal seperti ini ada simpatisan yang tentu saja memiliki ya kekuatan yang juga besar
yang bisa saja menelpon beliau untuk mempertimbangkan menarik kembali ucapannya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini ditarik hanya karena kesadaran beliau, saya pikir kita semua cukup dewasa dan tahu ya ini seperti apa. Tapi saya juga sangat menyayangkan karena saya menilai, menganggap dan menduga bahwa apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang saya dengarkan ya. Silakan kalian dengarkan dan juga tulis komentar di bawah kalau kalian punya pendapat. Ini katanya dan katanya. Beliau ini nggak di posisi yang netral. Dia ini adalah orang yang jelas tidak menyukai Jokowi. Dari segi kalau kita berbicara ya, kapasitas seorang profesor. Stop di situ. Bahkan ini sudah sering dibahas. Dan ini sesuatu yang sangat menakutkan di era sosial media seperti sekarang ini. Internet bubble filter yang menimbulkan echo chamber effect. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan orang-orang yang memiliki pola pikir yang cerdas, orang dengan IQ tinggi, dan logika yang mumpuni pun akan bisa tertipu dengan tipu daya sosial media ini tadi. Terutama saat kita menggunakan sosial media dan mengoperasikannya dengan cara yang saya bilang ini keliru. Keliru itu seperti apa? Kita itu sudah punya satu penilaian sendiri terhadap satu hal. Sedangkan kita itu mencari sesuatu untuk memvalidasi kebenaran kita. Jadi bukan untuk menantang pengetahuan yang kita miliki, tapi untuk membenarkan. Yang artinya apa? Kalau ternyata kalian percaya kalau bumi ini datar, maka internet, sosial media akan memberikan semua informasi yang memvalidasi bahwa bumi itu adalah datar. Kalau kalian percaya bahwa setelah hari Senin itu adalah hari Kamis, ya internet akan memberikan validasi tentang hari Senin, kemudian hari Kamis, nggak ada Selasa atau Rabu seperti itu. Nah maka orang-orang ini akan terkungkung dan selalu ada di sana. Saya mencoba untuk menghindari hal seperti itu dengan memfollow kanal seperti Hersubeno Arif atau Refli Harun atau ada aktivis PDIP Pak Rudi ya saat itu yang saya mengira saya perlu tahu apa pemikiran orang di seberang tentang apa dan nilai apa yang saya sekarang ini sedang bela. Maka saya ingin katakan bahwa ini adalah kengerian yang lebih utama lagi. Bukan upaya pembungkaman dugaan tentang itu, atau apapun yang kemudian terjadi, tapi lebih kepada bagaimana kita ternyata tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dan apakah ada Pak Jokowi di belakang ini? Saya pikir nggak ada. Karena nggak perlu ada beliau, orang-orang yang percaya bahwa beliau ini tidak melakukan itu sudah mengerjakan tugasnya. Tapi banyak juga yang beranggapan pasti dengan Pak Jokowi, apalagi anaknya Mas Gibran juga jadi wakil presiden masih bisa mengendalikan polisi. Banyak isu-isu seperti itu. Iya, tapi kalau menurut saya nggak akan mengurusi masalah yang remeh seperti ini. Kalaupun saya jadi Mas Gibran, bapak saya dikatakan begitu, saya akan marah. Tapi saya juga tahu bahwa saat saya nanti terbukti melakukan hal seperti itu, malah akan memungkinkan untuk dimakzulkan. Betul kan? Jadi kalau saya kira dia nggak akan pergunakan hal seperti ini. Pak Jokowi pun nggak akan cukup bodoh untuk secara langsung menekan. Ini adalah orang-orang yang simpatik pada Pak Jokowi. Orang-orang yang merasa bahwa apa yang dilakukan dan dipercaya oleh Pak Jokowi ini tetap benar. Dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan anggap itu benar. Lantas berarti sama sekali nggak ada intervensi dari yang katanya keluarga Solo lah, atau mungkin Pak Jokowi juga melihat ada rektor yang pada akhirnya angkat bicara dan justru memperkeruh suasana kasus ini atau seperti apa? Saya kira sih seperti itu nggak bisa dibuktikan iya atau tidak. Tapi yang ingin saya katakan adalah, jika saat ini saja semua orang itu mencoba untuk mencari dan menggali, apakah kita kebayang kalau ternyata ada utusan Solo atau Pak Jokowi atau siapapun melakukan itu, terus kemudian tersebar atau di-spill, itu akan menjadi sebuah hal yang lebih parah lagi. Jadi kalau saya kira, ini nggak secara langsung. Karena peperangannya sedang terjadi, dan pihak Pak Jokowi tentu saja nggak mau terlihat ya melakukan sesuatu untuk melakukan pembungkaman ini tadi. Pas Pak Jokowi jadi wali kota, pemindahan pasar yang Pak Jokowi lakukan yang katanya negosiasi itu pun ada ikut campur tangan oligarki, katanya Bung Rocky. Nah, di sini apakah juga bisa maksudnya kalau kita bilang, apa jangan-jangan orang-orang juga berpikir akan demikian gitu Mas Didi Darko? Demikian itu tak ada oligarki membantu. Enggak, ini kan masalah kecil. Tapi kalau oligarki membantu pemindahan pasar itu sangat mungkin. Karena yang kita ketahui Pak Jokowi itu mengajak mereka ketemu itu nggak cuma ketemu tapi diajak makan. Nah saya cuma kebayang apakah Solo punya APBD untuk mengajak makan pedagang di pasar tersebut sampai beberapa kali. Yang kalau saya katakan kalau memang itu benar adanya, ini malah menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini sanggup untuk mengatur semua orang. Dari pedagang pasar
hingga oligarki. Berarti kita juga nggak bisa mengatakan bahwasanya ada tekanan dari pihak Pak Jokowi atau orang-orang di belakang Pak Jokowi terhadap Profesor. Nggak perlu, karena saya kira ini sudah dilakukan oleh para pendukungnya. Jadi orang-orang yang masih mencintai dan percaya dengan apa yang dilakukan dan dipercaya oleh Pak Jokowi, ini yang turun tangan. Karena mereka nggak rela dan nggak suka. Dan menekan di sini kalau menurut saya adalah bukan akhirnya nanti saya ancam, saya akan bunuh atau apapun. Tapi lebih kepada ya kalau ada buktinya atau tidak. Karena jika tidak ada buktinya, maka ini bisa diperkarakan secara hukum. Bayangkan kalau ada seorang pengacara yang mengerti hukum, mendukung Pak Jokowi. Dia bukan tim dari Pak Jokowi. Terus kemudian menelpon, mempertanyakan, Prof, Anda sudah menyampaikan sebuah statement di depan publik. Dan kami meminta bukti dari statement Anda. Profesor yang usianya 80-an, apa nggak gemetar? Jadi kalau saya melihat di sini adalah, ya, beliau ini sepertinya, dugaan saya, ini tidak mengetahui ekses atau akibat dari apa yang dilakukannya dan menjadi viral. Dan ini semua sayangnya juga di dugaan saya juga ini digiring oleh penanyanya di situ. Jadi saya menduga mungkin di malam-malam ini Dr. Rismond ini mulai packing, mempersiapkan koper dan perlengkapan hidupnya untuk mungkin menginap di suatu tempat nanti. Di mana itu? Coba kira-kira tulis di bawah sini yang tahu. Tapi tentang statement Profesor Dr. Effendi. Sofyan Effendi ini berarti kita nggak bisa memvalidasi dong, maksudnya kebenarannya. Karena dia hanya menarik. Seharusnya saat itu, dia itu membawa bukti. Dia menunjukkan saat dia mengatakan apa yang dia yakini itu benar. Dia tidak bisa berlindung hanya di balik saya ini mantan rektor UGM. Dan saat dia menjadi rektor pun, itu jauh dari Pak Jokowi sudah lulus. Kecuali kalau dia menjadi rektor saat Pak Jokowi lulus. Atau menjadi rektor saat Pak Jokowi sedang berkuliah. Nah, permasalahannya adalah, yaitu tadi, dia mempergunakan status rektornya untuk menyerang pernyataan rektor yang baru. Dan mencoba membawa keyakinannya menjadi sebuah fakta tanpa ada sebuah, kalau saya bilang evidence, atau hal-hal yang akan memperkuat apa yang disampaikannya. Tapi dia kan juga masalah IPK itu kan sempat dikutip juga ya, kalau saya nggak salah dengar, beliau ini Profesor Dr. Sofyan Effendi ini bilang Pak Jokowi juga sempat mengaku memang IPK-nya 2,0 apa di bawah 2,0 gitu. Berarti ada kesinambungan juga dari kesaksiannya Profesor Dr. Sofyan Effendi ini sama pernyataan Pak Jokowi begitu. IPK ITB saya dulu 1,9 sampai semester 2. Dan saya nyaris nggak lulus sarjana muda. Tapi terus kemudian saya yang saat itu double kuliah di Unpar dan ITB memutuskan untuk berhenti kuliah di Unpar dan fokus kepada perkuliahan saya di kampus berlambang gajah itu. Nah, akhirnya saya mengulang dari tingkat 1 mata kuliah umum, saya mengulang tingkat 2 dan alhamdulillah saya lulus dengan IPK 3,15. Yang artinya apa? Orang ini bisa saja mengetahui saat IPK-nya jelek, tapi bisa saja dia tidak mengetahui saat IPK ini diperbaiki. Dan saya kalau nggak IPK-nya 3, saya nggak akan mungkin bisa mengambil pascasarjana. Saya juga akhirnya dapat beasiswa dengan IPK itu tadi. Jadi kalau saya ingin jelaskan di sini ini adalah bagaimana hal seperti ini itu menjadi katanya dan katanya. Dan ini semua menjadi sumber fakta yang baru tanpa adanya sebuah bukti yang diflorkan. Apakah beliau melihat secara langsung? Jika tidak, apakah ada evidence untuk mendukung pernyataannya? Jika memang ternyata iya, apakah memang orang yang dibilang katanya bisa dihadirkan? Apakah dia memverifikasi? Dan saat beliau membawakan pernyataannya, ini banyak sekali pihak yang disebutkan, kebayang orang-orang ini akan menelpon beliau right immediately setelah konten itu menjadi viral. Tapi kan ini sebenarnya mau wawancara ini kan juga Dr. Rismond ya. Dr. Rismond ini, apa ya kalau kita bilang, apakah ini tadinya mungkin beliau, menurut Mas Denny Darko ya, beliau punya harapan ini akan bisa menyelamatkan dia dengan data-datanya, tapi justru ini akan menjadi bumerang pada akhirnya ini. Saya kira itu tadi, dia ini perlu amunisi untuk menyamakan kedudukan yang saya kira udah nggak bisa disamakan lagi. Bahkan dengan hal yang kemarin ini, dia seperti menggali kuburannya sendiri dan menggali kuburan untuk mantan rektor itu, yang saya sangat sayangkan. Orang setua beliau ini diajak masuk ke dalam sebuah konflik yang bahkan beliau sepertinya ini tidak mengetahui konsekuensi yang dihadapinya. Maka beliau terus kemudian melakukan langkah yang dilakukan oleh Egy Sujana saat ini, menarik diri dan mengatakan, ya kalau
semoga polemik ini segera selesai saja. Tapi dengan adanya justru apa ya kalau kita bilang kejadian seperti ini, apa ini juga akan menambah apa ya kesempatan peluang untuk Dokter Rismond, terus Roy Suryo, Dokter Tifa justru akan semakin dekat dengan jeruji tahan. Tadi kan saya bilang, ini mungkin saatnya berkemas dan mempersiapkan apa yang perlu, buku-buku atau apapun yang boleh dibawa untuk menghibur diri selama masa yang akan terjadi nanti. Mas Denny Darko, tapi setelah ini kan kita juga lihat Dokter Rismond ini arahnya mungkin bisa kita bilang atau kita duga ya mencari amunisi baru. Apakah akan juga pihak lain mungkin seperti Roy Suryo dan juga Dokter Tifa mencari sosok yang sama? Pasti dan sedang terjadi. Dan sejatinya seperti yang saya katakan, peperangan ini nggak jadi penting tentang fakta apa yang akan dihadirkan. Karena ini adalah peperangan tentang, kalau boleh saya bilang itu, cognitive wars atau peperangan narasi yang mereka hanya mengumpulkan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama. Dan untuk orang-orang yang sudah berkumpul dan terkumpul itu tadi, maka bukti itu tidak diperlukan lagi. Dan kalaupun seperti sekarang ini saat Profesor Sofyan Effendi ini menarik pernyataannya pun, mereka merasa memiliki amunisi baru yang mengatakan, tuh kan, polisi benar-benar membungkam dan berusaha untuk mengkriminalisasi dengan berusaha membuat orang yang memiliki fakta ini menarik pernyataannya. Dan di titik ini masyarakat itu sudah nggak peduli lagi apakah Profesor Sofyan Effendi ini benar-benar mengetahui atau mendengar katanya, oh katanya, atau dia ini hanya mengira-ngira saja. Apa yang ada di pikiran masyarakat adalah Profesor Sofyan Effendi mencoba mengatakan kebenaran dan seseorang atau suatu pihak ini membungkamnya. Nah, tentu saja alamatnya pasti dialamatkan kepada Pak Jokowi. Terakhir, Mas Denny Darko, cuman dari pernyataan, kalau kita bilang ya, pasti kan banyak yang berpikir, sekelas mantan rektor UGM aja, ini narasi akan dibawa ke sini pasti oleh netizen ya. Oh jelas. Jadi sekelas mantan rektor UGM aja bisa dibungkam, apalagi orang-orang yang justru cuman bersaksi itu pasti kan akan kena hukuman yang lebih berat juga. Akankah justru ini membuat orang-orang semuanya mundur? Maksudnya dengan kejadian ini ya, orang-orang justru mundur dan gak akan ikut campur ke dalam kasus ini lagi. Saya kira gak ada yang salah ya saat seseorang seperti Profesor Sofyan Effendi ini merasa memiliki keyakinan yang dia katakan. Kesalahannya cuma satu saat itu. Kenapa dia tidak menyertakan bukti? Karena jika saat itu buktinya ada, maka siapapun yang membungkam, ini pasti nggak akan berkutik. Tapi sekarang dengan dia tidak menyertakan bukti, yang mana saya yakin juga apa yang dikatakannya mungkin saja hanya omong-omong belaka, ya artinya kan dia akan bermasalah dan lemah posisinya di mata hukum dan bisa diperkarakan. Dan untuk orang sesepuh beliau, dengan energi yang saya pikir untuk seorang pengajar, dia ini bukan seorang fighter yang akan bisa menghadapi sebuah tuntutan di pengadilan. Apa yang dikatakannya kemarin itu sangatlah blunder dan berbahaya. Maka siapapun itu, jika kalian memiliki sebuah pernyataan mengklaim tentang sesuatu, ya harapannya di sini disediakan bukti yang memang mumpuni atau bisa mendukung pernyataan itu tadi. Karena jika tidak, saat ini menjadi viral, itu tentu saja akan menjadikan orang-orang yang akan ada di seberang kita menuntut bukti tersebut. Dan jika itu tidak bisa dihadirkan, maka dia hanya akan menambah panjang daftar orang-orang yang akan diperkarakan dalam kasus ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah apa yang dikatakan oleh Profesor Sofyan Effendi ini benar adanya atau hanya omong-omong belaka? Dan jika benar, apakah kalian percaya begitu saja tanpa bukti apapun? Dan apakah seperti itu kalian ingin menjalani hidup? Jika kalian menyukai konten dan cara berpikir seperti ini yang akan membongkar panggung belakang perpolitikan di Indonesia, silahkan subscribe channel ini. Dan sebarkan jika ini kalian anggap berarti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.